Oke, teman-teman, kita melanjutkan pada video yang ketiga. Kita akan membahas Apex ya. Ada BCA juga, ada cuan, ada data, indi, Jawa, Suri, dan juga VKTR. Langsung yang pertama ada Apex. Dia terkoreksi 0,79% di harga 125. Apex ya. Ini gorengan juga ini Apex ini. Apex secara teknikal daily dia masih tertahan ya di garis warna biru ini, biru muda di 124. Dia juga punya support 122. Itu adalah garis yang tidak boleh ditembus oleh Apex. Jadi selama dia masih di atas 124 122 dia masih menarik teman-teman. Itu kuncinya ya, 124 122. Kalau dia jebol maka potensi ke 116 sampai 112. Kalau melihat dari MACD dan RSI nya Apex, dia ya masih kurang oke juga ya secara technical daily. Jika kita melihat secara technical weekly, dia juga masih kurang bagus. Masih kurang bagus ya. Ini potensi naiknya pun masih 50-50 lah kalau kondisinya seperti ini. Namun kalian tetap boleh mencoba ya, tetap boleh mencoba. Barangkali dia itu ketahan di 124 122 dan dia memang kalau kok bertahan di situ ada potensi naik ya. Kuncinya dia nggak boleh jebol ya. Buat teman-teman yang mau nyobain silahkan bikin area beli 125 sampai 122, SL di 120, target TP boleh di 130 sampai 135 ya. Kuncinya kalau dia mau naik, ini garis warna kuning harus dijembolin dulu. Untuk Apex seperti itu. Lanjut ada Bank BCA, dia terkoreksi 1% di harga 8425. Bank BCA ya, ini kalian scalping apa di Bank BCA? Nggak mungkin lah kalian scalping di sini. Untuk Bank BCA secara technical weekly masih kurang menarik ya, ada potensi lanjut turun. Target penurunannya dia bisa ke 8250, itu target terdekat dia. Jika 8250 nya jebol maka ada potensi ke 8000. Kalau melihat dari MACD dan RSI nya BBCA secara technical weekly kurang menarik. Dan jika kita melihat dari technical daily pun Bank BCA harap dihindari dulu ya. Paling kalau teman-teman mau nyoba beli, tunggulah di 8250 sampai 8000. Itu saran saya di situ ya. 8250 sampai 8000. Insya Allah di harga segitu BBCA sudah rendah ya resikonya, dan itu boleh kalian jadikan swing ya. Kalau masuk area 8250 sampai dengan 8000, itu area yang aman, low risk juga, resikonya rendah ya. Boleh kalian kalau dapat di harga segini untuk jadikan swing dengan target 8700 bahkan 9000 pun boleh ya. Itu kuncinya harus di bawah 8250 kalau mau untuk jangka agak panjang ya. Itu saja sih untuk Bank BCA. Ada potensi koreksi lagi minggu depan seperti itu. Lanjut ada cuan. Ini emiten yang baru stock split, dan emiten yang baru stock split ini memang masih rame ya, volumenya itu udah jelas, sudah pasti. Tapi secara teknikal dia sudah sangat dipucuk dan ini tidak disarankan dibeli ya. Tidak disarankan dibeli. Dia juga secara teknikal weekly punya gap ini agak jauh. Dari 1620 sampai 1450 itu lumayan ya. MACD dan RSI nya pun sudah kurang oke. Memang ada potensi naik turun lagi ya. Ada potensi dia, tapi tidak disarankan dibeli. Kenapa? Karena ini udah dipucuk teman-teman. Lebih baik kalian tunggu koreksian lagi ya, koreksi di harga 1200 ke atau di 1000-an lagi gitu ya, atau di 1000 gitu. Itu lebih enak malah. Nah secara technical daily pun dia kurang oke. Oke lah, boleh kalian menilai, Om ini kan memang masih bagus Om, masih ada potensi naik lagi gitu ya. Memang ada, untuk cuan ini ada potensi naik lagi kalau bandarnya memang terus menaikkan harga ya. Tapi kita sebagai analis tetap bijak
Jika melihat chart yang seperti ini, lebih baik kita hindari dulu. Gap dia juga tinggi itu ya, dalam juga kalau dia turun, dan ini benar-benar udah di pucuk. Walaupun secara broksum cuan ya, kalau kita lihat di sini broksumnya itu masih ada akumulasi terus dari YU dan MG, AK juga masuk, dan di situ XL sudah masuk juga. Ini perwakilan broker retail ya, itu ada XL, CC juga. Jadi memang sih masih ada potensi dia naik lagi, paling ke 1700 sampai 1750, tapi ingat itu sudah sangat-sangat beresiko dan tidak disarankan untuk membeli ya gitu, kecuali untuk scalping pendek. Lanjut ada data, dia menguat 5% di harga 15.25. Untuk data ini luar biasa ya, kalau teman-teman yang ikut analisa kita minggu-minggu kemarin itu pasti udah cuan lah. Ini kita sering juga kok analisa data. Untuk data kali ini kondisinya dia break ya, closing di atas resisten, dan ini ada potensi lanjut naik dulu. Secara technical daily memang ada potensi lanjut naik, namun MACD dan RSI nya harganya juga dia sudah di atas ya. Ini harus berhati-hati, dia sudah tidak punya resisten lagi kalau kita melihat secara technical daily. Ini yang perlu kalian waspadai ya teman-teman. Dia itu kalau kita lihat masih ada target kok, bentar-bentar. Masih punya target dia ke 1600-an lah. 1600 itu target dari emiten data ya kalau kita melihat dari technical daily. Jika kita melihat dari technical weekly, ini memang masih cakep ya, masih cakep, targetnya itu masih jauh 1600 break, maka dia ada potensi ke 1800 sampai dengan 1900 ya untuk target data. Dia terlihat punya gap kecil di sini, dan ini mungkin target dia ya. Kalau melihat dari MACD dan RSI-nya data secara technical weekly memang dia masih ada potensi. Namun buat teman-teman yang belum punya barang di data, lebih baik kalian tunggu koreksi terlebih dahulu di harga 1300 ya, 1350 sampai 1300 lah, ini dekat garis kuningnya. Itu kalau mau cari harga yang bijak ya, itu lebih enak. Tapi kalau nggak dikasih ya nggak apa-apa, masih banyak saham-saham yang lebih rendah resikonya. Itu saran dari saya untuk data. Lanjut ada Indi, dia terkoreksi, oh enggak, ternyata netral aja closingnya di harga 1345. Untuk Indi secara technical daily, MACD dan RSI nya sebenarnya menarik ini, maka besok atau pada minggu besok itu wajib hijau, dia wajib membuat candle hijau kalau dia ingin menarik dengan target kenaikan ke harga 1380 sampai 1400 untuk Indi. Kalau dia kok besok breakdown atau dia tembus ke bawah gitu ya, tembus di 1330, maka ada potensi dia lanjut turun lagi ke harga 1300. Itu harap berhati-hati untuk Indi. Kalau kita melihat dari technical weekly pun dia kurang oke ya, kurang oke. Semoga aja ini, saya berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa, semoga aja analisaku salah ya, karena dia itu ada potensi turun teman-teman. Dia itu ada potensi turun dengan target penurunan itu bisa dalam ke 1200 sampai 1100, itu target penurunan ya. Ingat, semoga aja analisaku salah ini. Kalau melihat dari MACD dan RSI nya Indi secara technical weekly dia kurang menarik, maka harap berhati-hati. Kuncinya adalah 1310 itu nggak boleh jebol ya. Kalau jebol 1310 maka ada potensi down, ada potensi turunnya lebih dalam lagi. Untuk Indi seperti itu, harap berhati-hati, maka wajib hijau itu Indi besok. Lanjut ada Jawa, dia menguat 3% di harga 151. Untuk Jawa secara weekly dia masih cakep ya, masih cakep, masih punya potensi naik juga dengan target kenaikan itu ke 170, tapi ini target mingguan ya. Ini target mingguan bisa ke 170. Namun ingat, kalian harus memperhatikan MACD dan RSI nya juga. Ini sudah cukup beresiko kalau kita lihat di sini. Walaupun dia masih punya pola yang bagus ya. Dia punya pola yang bagus, habis naik terus turun, koreksi, lalu dia punya pola. Ini bisa jadi target pola dia naik ya gitu. Jadi dia itu mengayun seperti ini, dan target kenaikan terdekat ke 170.
Kalau dia break garis warna hitam ini maka potensi naik ke 190 bahkan sampai 200. Itu untuk Jawa ya, target 2 minggu atau bahkan 1 bulan ke depan. Nah, jika kita melihat dari technical daily-nya Jawa, ini memang sudah kurang enak ya. Yang jelas ini kurang enak. Dia juga punya gap di sini, dan ini harap berhati-hati buat teman-teman yang mau Jawa. Nah, untuk Jawa ini dia punya gap, maka harap berhati-hati Jawa. Bisa jadi pada minggu besok dia potensi nutup gap dulu baru lanjut naik lagi. Ya, buat teman-teman yang belum punya mungkin tunggu aja ya. Tunggu di 145 atau 140 aja untuk Jawa, seperti itu. Oke, lanjut kita ke Suri ya. Dia menguat 1,83% di harga 111. Untuk Suri ya, gimana ini Suri? Oh, Suri bahaya ya teman-teman, sudah beresiko MACD dan RSI nya pun sudah di pucuk, ini harganya pun udah di atas. Maka kalian tunggu koreksi lagi di bawah 100 aja, itu lebih aman. Di bawah 100 ya, di 90-an lah. Kalau dia di 90, coba kalian cicil entry di sini, barangkali dia sideways di sini dan lanjut naik ke atas ya. Itu untuk Suri, harap berhati-hati. Untuk Suri sudah tidak valid, walaupun secara technical weekly dia masih punya potensi naik lebih tinggi ya, tapi ini sudah tidak enak lah untuk di entry. Suri skip dulu. Oke, lanjut ada VKTR. Dia netral aja di 86, harusnya menarik VKTR ini. Oke, untuk VKTR ini ada potensi swing ya, boleh kalian swing kalau mau nyobain. Bikinlah area beli dari 85 sampai 82 atau 85 sampai 80. Area beli target TP boleh di 90, 95 sampai 100. Untuk VKTR secara technical weekly, MACD dan RSI nya menarik ya. Kalau kita lihat dari daily pun dia masih cukup oke dengan target terdekat ke 90. Apabila dia break 90 maka potensi ke 95 sampai 100. MACD dan RSI nya pun menarik. VKTR boleh untuk swing, silahkan. Sampai jumpa besok pada video yang keempat. Bye bye semuanya.